Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru zodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku sapa, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus konsentrasi. Oke, dan semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands, teman-teman. Ace of Wands ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang sangat positif ya. Yang dimana aku melihat seperti bakal ada sebuah potensi pencapaian. Oke. Seperti ada sebuah potensi kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan gitu. Dan kemudian aku juga melihat sebuah komitmen. Oke. Dan bahkan mungkin dengan kata lain bisa jadi juga teman-teman, ini mengenai tentang impian-impian kamu yang selama ini mungkin belum terwujud. Tetapi pada akhirnya, berkat usaha kamu, kerja keras kamu, kegigihan kamu, kesabaran, dan doa-doa kamu, semuanya pada akhirnya akan benar-benar termanifestasikan dalam pekan ini, teman-teman. Ya, baik itu mengenai tentang perihal pekerjaan, usaha bisnis, kehidupan asmara, rumah tangga, keuangan, dan bahkan kondisi kesehatan. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya untuk melihat lebih dalam terkait dengan energinya, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Seven of Swords ya, ataupun 7 pedang. 7 pedang muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan pula teman-teman, bahwasannya kamu dikelilingi oleh banyak, ya begitu banyak banget orang-orang yang bermuka dua. Begitu banyak banget orang-orang yang toksik. Nah, ketika kamu tidak berhati-hati dan waspada, tentu orang-orang toksik ini yang sebenarnya menjadi salah satu pemicu ya kegagalan kamu dan bahkan kehancuran di dalam kehidupan kamu selama ini, teman-teman. Ya, meskipun memang tidak semua ataupun tidak selalu ya. Karena bisa jadi juga kegagalan yang kamu dapatkan itu karena mungkin, mohon maaf, kecerobohan kamu gitu. Kamu orang yang mungkin mudah percaya. Ya sama juga sih sebenarnya ya, dari orang-orang yang bermuka dua ini gitu sih. Jadi memang ketika kamu nantinya sudah benar-benar akan sukses dan berhasil, maka kamu harus lebih selektif ya di dalam mungkin dekat dengan seseorang gitu loh teman-teman. Ya bukan berarti kamu harus membatasi diri, tidak. Karena memang kebanyakan dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu ya selalu ingin manfaatin kamu, dan bahkan niatnya juga sangat buruk. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Two of Wands. Dua tongkat ya, muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman juga menggambarkan sih sebenarnya ya tentang sebuah pilihan di dalam kehidupan. Jadi pilihan kehidupan adalah sebuah pilihan. Ketika kamu bisa memutuskan ataupun bisa memilih sebuah keputusan yang tepat, yang baik, yang mungkin itu tadi salah satunya kamu harus sebisa mungkin menghindari deh ya orang-orang yang menurut intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu ini nggak benar gitu ya. Dia toksik, dia ingin manfaatin kamu, ya kamu harus jauhi itu teman-teman. Oke. Dan kemudian sebuah sikap, tindakan, keputusan di sini juga ini menyangkut sih sebenarnya tentang tujuan di dalam kehidupan kamu gitu ya.
Ketika kamu memiliki sebuah ataupun beberapa opsi yang cukup baik ya, mungkin sebuah peluang kesempatan ya teman-teman. Ketika kamu mampu untuk memutuskan sebuah keputusan yang tepat, yang bijak, yang benar, maka sebenarnya yang akan kamu dapatkan adalah sebuah kemenangan. Kenapa aku punya The World? The World ini muncul hadir teman-teman. Jadi dari kartu keempat ini sangat menggambarkan ya, bahwasanya segala sesuatunya nanti akan meningkat meroket gitu ya. Itu tadi ya, dari bisnis sama pekerjaan, keuangan, rumah tangga, kesehatan gitu. Semuanya akan berjalan dengan lancar, stabil ya. Karena perumpamaan di sini kamu seakan-akan nanti akan menggenggam dunia. Nah, bisa jadi kamu akan sukses besar. Nggak ada yang nggak mungkin kok, teman-teman. Semuanya berpeluang dan berpotensi. Apalagi ketika melihat semua perjuangan kerja keras ikhtiar doa kamu selama ini gitu sih. Ya, hanya saja memang kamu harus bisa menghindari ini dulu ya, teman-teman. Ketika kamu bisa menghindari orang-orang yang seperti ini, menjaga jarak, ya space, ya mudah-mudahan ke depan kehidupan kamu bisa lebih lancar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Wow, akunya punya Wheel of Fortune teman-teman. Banjir keberuntungan, roda kehidupan yang berputar, gitu. Ya, jadi kartu ini juga menggambarkan sebenarnya tentang rezeki yang sangat berlimpah, teman-teman. Ya, ada kabar baik, kabar bahagia yang akan membuat kamu benar-benar menangis, senang gitu, teman-teman, gembira gitu ya. Karena memang pada akhirnya roda kehidupan kamu akan berputar. Ketika mungkin roda kehidupan kamu kemarin berada di bawah, dan disinilah sebenarnya kamu membutuhkan banget ya, ataupun berharap ada sebuah keajaiban dan mukjizat. Nah, memang sih tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil ya, teman-teman. Karena memang di sini aku merasakan seperti adanya ikut campur tangan Tuhan gitu sih. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Swords. Dua pedang muncul hadir. Jadi untuk energi kartu kedua ini ya, hal yang harus kamu perhatikan adalah lagi dan lagi orang-orang yang toxic ya. Lagi-lagi orang-orang yang apa ya namanya teman-teman ya. Ketika kamu bangkit, ketika kamu sukses akan banyak yang mendekat teman-teman, dan kamu harus berusaha berupaya untuk memproteksinya gitu sih. Karena mereka hanyalah akan membebani kehidupan kamu, ya, menambah masalah gitu sih, ya, membuat masalah, ya. Ketika kamu terpuruk, mereka menjauh, tentu dong. Ini yang aku maksud bahwasannya mereka orang-orang yang toksik. Apa? Contoh mungkin memanfaatkan ya, mungkin mereka ingin berhutang, ngajak bisnis kerja sama bareng dan lain sebagainya. Harus hati-hati teman-teman. Ya, teman-teman Cancer di sini banyak yang benci, yang aku lihat banyak yang membenci, tidak suka, banyak yang toksik bermuka dua gitu sih. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Three of Wands ya. Tiga tongkat muncul. Jadi dari kartu ketiga ini juga menggambarkan sebenarnya teman-teman ya tentang sebuah transisi kehidupan baru nih. Kamu akan menyambut sebuah kehidupan baru yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, pada akhirnya masa-masa yang indah akan kamu rasakan di sini teman-teman. Apa itu? Tentu sebuah kondisi kehidupan keuangan, ya kehidupan sosial, semuanya akan lebih baik. Derajat kamu benar-benar akan diangkat. Amin ya. Nah, ternyata benar ya teman-teman. Aku punya Queen of Swords ya. Ratu pedang muncul hadir. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, ini sangat menggambarkan tentang sebuah perubahan secara keadaan. Perubahan secara keadaan apa? Ya bisa jadi memang kamu akan kaya raya. Kamu akan menjadi orang terkaya, bahkan mungkin bisa jadi ya di tempat kamu tinggal kah? Ya, nggak ada yang mungkin kok. Ya paling tidak sih harapan kamu mungkin bisa kehidupan sosial kamu bisa stabil ya akan kamu dapatkan teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih. Ya, artinya ketika ada doa yang terkabulkan, termanifestasikan, adanya ikut campur tangan Tuhan, tentu ya kun fayakun teman-teman. Ya, semua akan termanifestasikan dengan cukup sempurna nanti. Amin ya. Oke, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga. Dan, nah aku punya Three of Swords ya. Tiga pedang, mohon maaf teman-teman. Sebagian energi pembuka ini sebuah kartu yang sangat-sangat negatif sih sebenarnya. Ya, kenapa aku katakan demikian? Karena dari kartu pertama ini sangat menggambarkan sebuah kekecewaan, kegagalan, pengkhianatan. Oke, ada cinta segitiga, banyak hal-hal negatif buruk yang mungkin sedang terjadi. Ya, mohon maaf, mungkin nggak semua sih.
teman-teman Cancer mengalaminya, tetapi ini cukup nyata. Ya, aku lihat memang lagi berjuang berusaha untuk bagaimana caranya agar hubungannya bisa lebih baik. Ya, tetap optimis deh teman-teman ketika memang kamu masih apa ya berharap agar hubungannya bisa kembali membaik gitu mungkin ya seperti itu teman-teman. Nah di sini aku punya Six of Swords ya. Meskipun peluangnya kecil, tetapi ketika ada ikhtiar yang dilakukan, ada doa yang dilakukan teman-teman, Tuhan itu maha melihat dengan segala hal yang kamu lakukan. Jadi aku rasa nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil meskipun kesempatannya sangat begitu kecil banget teman-teman. Ya, artinya ya kamu juga harus lebih bersabar untuk menghadapi segala sesuatunya. Mungkin ini apa ya teman-teman ya jalan takdir yang memang harus kamu lalui, dan ketika kamu berhasil melewati segala sesuatunya dengan baik, ya insya Allah teman-teman ke depan kehidupan kamu akan lebih baik. Amin ya. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Oke, dan nah aku punya Five of Swords ya. Oke, 5 pedang muncul hadir teman-teman. Ya, sama halnya sih, hampir sama dengan teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga. Aku juga melihat di dalam hubungan berpacaran kamu cukup toksik teman-teman ya. Harus hati-hati nih. Jangan terlalu apa ya? Mungkin percaya gitu sih. Karena dia sudah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya kecurangan ya. Mencurangi gitu sih. Banyak hal-hal yang dia sembunyikan teman-teman. Ya, dan di sini sebenarnya cukup nyata gitu bahwasannya memang hubungan kamu nggak berkembang teman-teman. Ya ini memang karena dia. Ya karena memang dia sudah, mohon maaf ya, kalau melihat dari potensinya memang sih sepertinya dia sudah memiliki pasangan yang lain teman-teman. Ya sehingga terkadang dengan kamu akhir-akhir ini ataupun selama ini bisa jadi ya hubungannya nggak ada komitmennya gitu sih. Nggak ada tujuan jelasnya gimana gitu ya teman-teman. Nah ya, mohon maaf ya, The Tower muncul hadir soalnya. Cepat ataupun lambat hubungan kamu pasti akan berakhir teman-teman. Ya karena memang ada pengkhianatan seperti itu, ada pihak ketiga gitu ya. Ya mungkin dia bukan jodoh kamu kali ya teman-teman. Ya semangat deh. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Dan wow, ada The Magician. Keajaiban, hal-hal tak terduga, hal-hal baik akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, berupa jodoh, kehidupan asmara ya, ataupun terkait dengan kehidupan sosial, teman-teman. Nah, aku punya Four of Swords ya, ataupun 4 pedang, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini mungkin gini ya. Selama ini aku akui sebenarnya kamu selalu sering banget dimanfaatin, dan bahkan hingga saat ini banyak orang-orang yang mencoba untuk mendekati kamu, tetapi dari kesemuanya teman-teman ya 99%-nya kali ya aku katakan banyak yang toksik gitu sih. Nah mungkin 1%-nya adalah sebuah keajaiban gitu ya, ketika kamu mungkin merasa nggak percaya dan yakin, ternyata ya pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan kamu di sini. Tuhan akan mempertemukan dengan seseorang yang benar-benar sangat bersinergi, benar-benar sangat apa ya teman-teman ya. Mungkin cocok ya, banyak kecocokannya nantilah gitu ya. Tapi memang yang sangat terlihat jelas adalah kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mungkin akan benar-benar bisa membuat kamu nyaman, tenang, damai ya, merasa terlindungi gitu ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Oke. Nah, aku punya The Fool teman-teman. The Fool ini muncul hadir ya. Sebenarnya dari kartu pertama ini cukup menggambarkan teman-teman, kamu sudah diperingatkan jangan dekat dengan dia. Ya, orang-orang terdekat kamu nih. Oke, bisa jadi memperingatkan hal yang baik ataupun negatif. Teman-teman, ada dua hal. Nah, yang pertama memperingatkan karena mungkin bisa jadi seseorang yang sedang dekat dengan kamu, dia orang sangat toksik. Dan yang kedua, bisa jadi ketika seseorang memperingatkan kamu agar jangan dekat dengan dia, ternyata dia mungkin yang tertarik oleh seseorang tersebut. Nah, ya. Nah, kemudian aku punya Two of Cups. Ternyata memang yang kedua nih, teman-teman ya. Ternyata seseorang yang memperingatkan kamu, dia tertarik terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Gitu. Jadi, ini seperti apa ya teman-teman ya?
duri tajam yang menghalangi kamu gitu sih. Ya, jadi harus hati-hati juga, harus waspada teman-teman. Ya, seseorang sedang sama-sama menginginkan gitu sih. Mungkin ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Nah, itu dia teman-teman. Ya, artinya ingin apa ya? Pagar makan tanaman, tanaman deh gitu sih. Ya, jadi harus hati-hati karena kalau melihat dari energinya sih cukup cocok banget kamu dengan dia. Ada keberkahan di sini, keberuntungan gitu ya, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat ya, terakhir nih, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer. Oke. Nah, yang pertama aku punya tanggal 6, 17, tanggal 21. Next. Tanggal 30, 15, 31, mohon maaf, 15 dan tanggal 19. Kemudian ada tanggal 10, 24, tanggal 5, dan yang terakhir 14, 8, dan 23. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.